Assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Indri. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Pada tema ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kalau kamu ingin mengingat-ingat, perkembangbiakan generatif, gen artinya kawin. Jadi, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Bunga memiliki benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Perhatikan bagan proses perkembangbiakan generatif berikut. Pada bagan tersebut, kita dapat melihat terjadinya, jika kalian lihat gambar tersebut, ada gambar bunga. Di situ ada sel kelamin jantan atau serbuk sari dan ada sel kelamin betina atau kepala putik. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Ya, kemudian setelah itu terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan itu akan menghasilkan zigot. Zigot akan tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Biji berada di dalam buah. Kemudian biji itu akan tumbuh tunas baru. Ya, setelah itu biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Seperti yang kamu lihat di gambar, tumbuhan baru akan menjadi tumbuhan dewasa. Nah, sekarang kita akan belajar macam-macam penyerbukan. Penyerbukan ada 4, ya. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik pada bunga itu sendiri. Jadi bunga yang sama. Kemudian penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga yaitu serbuk sari akan di atas kepala bunga yang lain atau berbeda, tetapi masih dalam satu tumbuhan. Kemudian yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan silang terjadi ketika serbuk sari jatuh di atas kepala putik bunga lain yang masih satu jenis tetapi berbeda tumbuhan. Kemudian yang keempat, penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik bunga lain yang sudah berbeda varietas. Contohnya bunga mawar putih ya dengan bunga mawar merah. Ada beberapa hewan yang dapat membantu penyerbukan pada bunga. Contohnya adalah lebah. Ketika lebah terbang, kakinya berkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau perkembangbiakan secara tidak kawin. Tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan satu tunas. Tunas contohnya adalah pisang dan bambu. Kedua, umbi lapis. Jika kamu membelah tumbuhan ini akan berupa lapisan-lapisan ya. Contohnya adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Yang ketiga, umbi batang. Umbi batang ini batangnya akan tumbuh tunas. Jadi jika ditanam, batang ini akan tumbuh tunas. Contohnya adalah kentang. Kemudian umbi akar. Umbi akar ini akarnya yang
manfaatkan. Contohnya adalah singkong. Kemudian ada geragi. Geragi disebut juga dengan stolon. Contohnya adalah stroberi. Yang keenam, akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma biasa disebut dengan rimpang. Contohnya adalah jahe, kunyit, temulawak, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu spora. Spora ini berupa serbuk. Contohnya jamur dan tumbuhan paku-pakuan. Selanjutnya, perkembangbiakan secara vegetatif buatan dapat terjadi dengan satu, cangkok. Cangkok ini harus tumbuhan yang memiliki kayu atau berbatang kayu. Kemudian yang kedua, stek batang. Kalau stek batang ini batangnya yang dipotong kemudian langsung ditanam di tanah, itu akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Kemudian yang ketiga, stek daun. Kalau tadi stek batang itu batang yang dipotong, sekarang daun yang dipotong. Contohnya itu adalah sansevieria. Kemudian yang keempat, merunduk. Kalau merunduk ini batangnya itu dirunduk jadi batang yang masih muda ditanam di dalam tanah, nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Kemudian yang kelima, tempel atau okulasi. Yang ditempel itu adalah mata tunasnya, jadi mata tunas tumbuhan lain akan ditempel pada tumbuhan baru. Kemudian yang keenam yaitu menyambung. Kalau menyambung ini adalah tumbuhan yang satu dengan tumbuhan yang lain itu disambung ketika masih kecil. Tujuan dari vegetatif buatan ini adalah untuk menghasilkan tumbuhan baru yang lebih unggul dibandingkan dengan tumbuhan yang lama. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham dengan penjelasan dari Bu Indri? Jika kalian belum paham, kalian bisa mengulangnya kembali. Selamat belajar. Untuk tugas akan Bu Indri kirimkan lewat WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.